Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Kali ini di GoTNT Online Sharing, aku mau sedikit sharing mengenai belajar di tengah masalah. Tapi sebelum sharing, aku mau baca dulu satu ayat sebagai pembukaan. Ayat itu ada di Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Seringkali atau terkadang keliruan kita saat menghadapi masalah, kita malah marah atau kecewa sama Tuhan, atau bahkan kita makin menjauh sama Tuhan, bukannya makin mengandalkan, tapi kita menjauh dari Tuhan dan bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa masalah ini terjadi padaku? Kenapa gak sama orang lain aja? Tapi hari ini aku mau mengajak kalian untuk mengubah pertanyaannya menjadi, Tuhan, apa sih yang dapat aku pelajari dari masalah ini? Ketahuilah, jika di setiap masalah atau tantangan dalam hidup kita ada sebuah peluang agar kita dapat naik level. Terkadang Tuhan izinkan suatu masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita dapat belajar dari masalah tersebut. Dan kita menaikkan level rohani kita sehingga kita dapat bertumbuh dewasa rohaninya. Gitu. Ingat, dalam zona nyaman tidak pernah terjadi pertumbuhan. Jadi kalau kamu masih di dalam zona nyaman, ayo keluar dari zona nyamannya. Dan bagi kamu yang lagi di luar zona nyaman, bersyukurlah. Dan terus tanya sama Tuhan, apa yang dapat dipelajari di luar zona nyaman itu? Alasan kita harus menanyakan seperti itu, karena menurut aku gini ya. Saat kita lagi menghadapi masalah dan kita telah melewatinya, kita mendapatkan pelajaran atau pemahaman atau bahkan sudut pandang yang baru dari Tuhan. Sehingga ketika ada orang-orang di sekitar kita yang menghadapi masalah yang pernah kita hadapi dulu, di situ ada celah supaya kita dapat memberikan kesaksian ke dia, sehingga selain dia merasa ada yang peduli, ada yang merasa ada yang mengerti sama dia juga merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bisa jadi dia juga menemukan solusi atau jawaban yang selama ini dia tunggu-tunggu. Dan untuk teman-teman yang lagi menghadapi masalah yang muncul karena pandemi atau menghadapi masalah yang masih belum terselesaikan dari dulu, aku mau mengingatkan kalian untuk jangan pernah andalkan kekuatan manusia yang terbatas. Selalu andalkan kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Dan percayalah, masalah yang kalian hadapi itu tidak pernah melebihi batas kekuatan kalian, karena Tuhan tahu kapasitas setiap kita. Seperti di ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menangkungnya. Aku mempertegas lagi di kalimat ini. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi di Alkitab sudah tertulis, kalau setiap masalah yang ada dalam hidup kita, Tuhan gak bakal memberikan masalah yang melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar kita, jalan keluar masalah, sehingga kita dapat menanggung masalah tersebut gitu. Dan aku mau ingetin satu hal, kalau tempat ternyaman kita saat curhat itu adalah ketika kita datang sama Tuhan dan kita bercerita sama Tuhan, karena di situ Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita. Ayatnya itu ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gitu. Amin ya. Tetap semangat untuk teman-teman dan berharap teruslah sama Tuhan, karena Dia satu-satunya harapan yang kita percaya, yang harapan yang selalu terjamin gitu. Jadi kesimpulan dari sharing hari ini adalah, seberapa besar masalah yang kalian hadapi, seberapa banyak masalah yang kalian hadapi, tetaplah untuk berharap sama Tuhan dan berpegang teguh sama Tuhan, karena Dia satu-satunya jawaban dan satu-satunya jalan. Dan juga
yang selalu ada berjalan bersama-sama dengan kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Itu. Jangan pernah berharap sama manusia, karena terkadang berharap pada manusia merupakan kekecewaan yang sangat-sangat disengaja gitu teman-teman. Oke, itu aja sharing dari aku. Semoga bisa memberkati kalian. Jangan lupa untuk saksikan terus GoTNT online sharing pada hari Jumat di Instagram GoTNT, dan kalian juga bisa saksikan di YouTube Go Bogor. Oke, itu aja. God bless you and Jesus love you. Dadah.